berterima kasih dengan kalau saya di sini selaku pemimpin sudah kurang lebih 13 tahun. Kemudian dari sisi pribadi, keluarga, saya sudah berkeluarga dan nama saya adalah Reinhard Gunawan. Sehingga dalam hal ini dengan adanya program pemerintah dari Dikti ini, saya sangat terbantu pertama sekali dalam hal kegiatan belajar mengajar. Sebab waktu adik berdua belum tiba di sini, yang tinggal di sini kurang 3 orang. Nah, ini jadi salah satu hambatan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Tetapi dengan adanya kedatangan dari adik berdua dari SM3T ini, maka saya selaku pemimpin terbantu, dan di setiap kegiatan saya selalu menginginkan kedua adik supaya kegiatan kemasyarakatannya harus terlibat sama-sama. Tetapi saya sarankan kalau boleh Dek, itu harus ada undangan resmi bagi kamu berdua. Mengapa Dek saya katakan begitu? Disebabkan karena di sini mayoritasnya Kristiani, sedangkan adik berdua adalah dari agama Islam. Jadi bukan tidak bisa, tetapi nantinya pandangan seperti apa untuk yang sama kepercayaannya bagi adik berdua, kenapa kamu sudah terjun langsung seperti itu? Begitu, itu ya saya sarankan kepada adik berdua dalam kegiatan kemasyarakatan. Kemudian mereka berdua saya tugaskan untuk mengelola kelas. Adik Elis dia selaku guru kelas 2, kemudian ada Andi guru kelas 6, kemudian ada Elis membantu sebagai tenaga operator. Kemudian karena saya ini tidak tinggal di lingkungan di sini, saya dari domisilinya sekarang ada di Kampung Lesa. Jadi saya pulang, kemudian bertugas di sini lagi. Sementara saya berpikir memang karena ini sudah 2 orang, ada berdua menghadap saya memberitahu, Pak, ini kalau umpamanya ada rumah kosong, apakah boleh kami berdua untuk tinggal di rumah itu? Saya katakan itu bisa sekali. Nanti setelah, sebab itu rumah dinas di bawah ditempati oleh seorang pelayan Tuhan pendeta. Nah, karena program di jemaat di sini sudah selesai pembuatan untuk rumah tinggal pendeta, maka pendeta sudah mohon izin lagi pada kami untuk pindah ke rumah khusus untuk pelayan pendeta. Sehingga beberapa hari kemudian saya panggil adik berdua, Dek, sini, apakah bisa sekarang untuk tinggal di bawah? Itu sudah dikosongkan. Dengan senang hati mereka berdua, kemudian saya sampaikan untuk peralatan selanjutnya nanti dilengkapi dalam sementara prosesnya itu. Jadi saya bersyukur sekali dengan adanya kedatangan dari adik-adik dari SM3T, karena pekerjaan kami
sudah agak terbantu, sekalipun masih di sisi lainnya banyak kelemahannya. Jadi, ini yang pertama sekali yang saya sampaikan kepada teman-teman untuk kegiatan dalam belajar mengajar. Programnya itu harus ada semuanya, sehingga kita bisa memaksimalkan apa yang kita tuntut secara bersama. Ini partisipasi masyarakat ini, adik berdua punya saran bagaimana kalau ini lapangan ini depan sekolah ini dilakukan pengecoran. Saya katakan sangat baik sekali itu deh. Tapi tahap pertama sebenarnya kami dengan itu ada satu itu yang tahun lalu itu kakak tingkat barangkali dari teman adik-adik ini Mbak Riki, itu programnya kami pertama pembuatan tanduk itu depan ini, tetapi gagal karena ada sedikit crossing dari program pemerintah. Pemerintah mengusulkan bahwa ini sekolah ini sudah dilakukan pagar keliling. Saya tuntut itu sama itu istilahnya di sini Kapitarau, kepala desa. Saya tuntut seperti apa ini program ini. Aduh, masih jauh ini. Lalu ini orang tua punya semangat sudah nunggu karena mendengar itu ada proyek dari pemerintah untuk menangani ini, sehingga terbukti masih sekitar 1 kubik itu batu di bawah itu yang dikumpulkan untuk pembuatan tanduk depan dulu. Tapi kenyataannya tidak bisa dilaksanakan. Nanti saran adik berdua kemudian didukung oleh teman-teman guru, kami sementara dialog sekalipun tidak secara resmi. Oke, saya terima. Itu nantinya adik setelah, biasanya kalau sekolah dasar punya ujian tertulis pada semester, sehingga di situ kami lakukan pembicaraan dengan orang tua. Setelah diterima itu saran khusus dari teman-teman, baru kami menginginkan itu orang tua harus membantu, terutama adik berdua sebagai tenaga SM3T di sini, sekaligus membantu kami sebagai guru di sini dalam rangka untuk kemajuan pendidikan. Ini waktu ada monet di Siau, Pak, saya sudah beri satu tanggapan bagi adik berdua karena sepanjang saya punya pemahaman itu ada, kalau baru-baru ke monet di Siau ada pengelompokan itu Malang dipisahkan dengan Makassar. Saya katakan ini kalau boleh dan siapa punya ketua di sana kasih usul kalau boleh itu harus serentak programnya, sekalipun itu berbeda perguruan tinggi, tapi ini kan program dari Dikti ini yang bisa. Jadi kalau boleh sama-sama deh, tidak ada yang tertinggal, sehingga kalau umpamanya di sana seperti apa percakapannya, teman yang satu ini juga tidak tahu, begitu programnya dari Makassar juga tidak tahu nantinya. Tapi kalau satu kali dibahas berarti itu sudah menyatu, sehingga program itu bisa jalan sesuai dengan direncanakan oleh Dikti sendiri. Ya, saya punya harapan program ini lebih dikedepankan tentang kegiatan anak-anak untuk SM3T ini di tempat-tempat yang memang susah untuk dijangkau oleh kendaraan beroda 2, roda 4. Baru kalau di
kondisinya seperti apa. Kadang-kadang kan Pak, itu medannya bagi adik-adik untuk SMP itu sampai hubungan pun tidak bisa. Cuma kalau saya berharap selalu cari tempat-tempat yang bisa dihubungi, itu terutama kegiatan kamu, laporannya seperti apa, kamu punya laporan, sehingga tidak tersedat itu laporan kamu. Kalau saya lihat ini, saya bersyukur sekali dengan adanya penempatan ini. Itu dari Dikti tidak melihat itu tempatnya seperti apa, tidak. Itu sudah dianggap seperti sama saja. Jadi dari Sabang sampai Merauke dipikirkan seperti itu. Dikti punya pikiran. Jadi itu yang saya berterima kasih sekali. Kemudian masyarakat di sini boleh juga terbantu dengan adanya kegiatan dari itu adik SMP. Ya kan saya sampaikan pada adik berdua, ada tarian, silakan dilatih itu siswa di sini supaya memang bisa tampil seperti apa untuk apa itu.